Terus Ki Irfan dawuh, mumpung aku sik urip, aku tak cerita ya Beb. Tulung tuliso. Terus pundi ya ini. Mbah Hasyim Asy'ari ku badane istikharah. Takon karo Mbah Kyai Khalil Bangkalan, ngawitake ndhirikake Nahdlatul Tujar. Nahdoh pirang-pirang, akhirnya bingung. Sampai melajeng wonten Mekah, istikharah wonten Masjidil Haram. Akhirnya diudari dening Ki Mahfud At-Turmusi lan Ki Syekh Ahmad Nahrawi. Niki dawuh kalian Ki Hasyim Asy'ari, kowe bali yo. Iki alamatnya sing bisa ngadeg NU cuma wong loro. Siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengane Ki Ahmad. Bagaimana proses pendirian Nahdlatul Ulama dan kiprah Mbah Wahab? Keinginan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama itu akibat dari kegalauan beliau. Ketika Wahabisme itu menguasai Hijaz dan semua peninggalan-peninggalan bersejarah mau dihilangkan, termasuk makamnya Rasulullah. Maka kemudian Kiai Wahab ketika ada undangan Kongres Umat Islam Sedunia, itu umat Islam di Indonesia yang berangkat diwakili oleh tokoh-tokoh modernis. Nah, tokoh-tokoh umat Islam yang tradisional, yang jelas punya masa jelas ini nggak terwakili. Maka kemudian beliau menginisiasi untuk berangkat ke sana. Yang sebelumnya harus Nahdlatul Ulama, organisasi ulama ini harus dibentuk dulu, harus dibentuk dulu sehingga beliau ke sana itu membawa bendera organisasi yang dibentuk itu. Dibentuknya Nahdlatul Ulama bukan dari inisiasi siapapun, tetapi dari ulama Nusantara. Salah satunya adalah Mbah Wahab, sang inisiator. Kemudian sowan ke Mbah Hasyim, dan Mbah Hasyim menunggu isyarat dari Mbah Khalil Bangkalan yang sangat dahsyat. Tidak ada internet, tetapi Mbah Wahab bisa memotret geopolitik internasional. Ternyata ulama kita sudah secerdas itu. Gus, terkait pembelokan sejarah bagaimana Anda sebagai Zuriyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bersua TV, Gus, izin tampilan baru nih. Nyaingin ngabalin. Ngabalin. Iya. Ini putrinya Gus Wafi, ini luar biasa nih, aktif. Itulah suasananya keakraban di rumah Gus Wafi. Baik, saya sekarang berada di area Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dengan Gus Wafi. Ini muda-muda sudah doktor dan juga dipercaya sebagai ketua yayasan ya Gus ya. Ya, subhanallah. Bahrul Ulum adalah pondok pesantren yang diinisiasi oleh Mbah Wahab, pendiri NU, inisiator dan penggerak Nahdlatul Ulama. Baik Gus, saya tadi sudah mutar-mutar ke Tambak Beras di sini, ke Bahrul Ulum. Ini ada berapa pondok pesantren dan bagaimana mekanisme yayasan ini? Pondok pesantren Bahrul Ulum sampai hari ini itu ada 50 asrama yang berada di bawah Yayasan Pesantren Bahrul Ulum. Jadi ada Pesantren Bahrul Ulum, tapi di dalamnya terdiri dari 50 asrama dengan pengasuh-pengasuhnya masing-masing. Tetapi induknya adalah Bahrul Ulum. Induknya Bahrul Ulum. Yaitu dengan induk Bahrul Ulum dan madrasah yang sekian banyak yang dimiliki oleh yayasan. Sehingga para santri itu kalau pagi sekolah di madrasah yang dimiliki oleh yayasan, kemudian kalau sore dan malam hari mengaji di kiainya masing-masing di asrama. Di asrama masing-masing. Wow. Ini mekanisme kayak gini ya, jarang di pondok-pondok pesantren yang lain ini. Ini kok bisa mekanismenya atau manajerialnya ini seperti ini? Bagaimana Gus? Ada kesulitan atau bagaimana? Ini saya sebagai ketua yayasan juga merasakan bahwasanya fenomena yang ada pada Bahrul Ulum hari ini adalah hasil dari perencanaan para sesepuh-sesepuh dulu. Saya tinggal menjalankan dan tinggal merawat. Apa yang menjadi konsensus para pengasuh-pengasuh pendahulu itu kita jaga dan kita rawat. Maka sampai hari ini ya Bahrul Ulum seperti ini. Dan luar biasa. Santrinya berapa Gus di sini? Yang mukim itu ada 11.000. 11.000. Wow, subhanallah. Ya, inilah suasana kota santri peninggalan Mbah Wahab, inisiator dan pendiri Nahdlatul Ulama.
Baik Gus, saya ingin bertanya, mengelaborasi kebetulan kami punya misi tentang pelurusan sejarah, melakukan revitalisasi sejarah pendirian NU. Saya fokus terhadap Mbah Wahab. Anda kan pasti tahu siapa sosok Mbah Wahab dan bagaimana kiprahnya. Kami kebetulan cucunya Mbah Ki Wahab itu ya yang tidak menjumpai hidupnya Mbah Ki Wahab. Ki Wahab wafat tahun 71, saya belum lahir. Belum lahir. Saya melihat memahami Mbah Ki Wahab dari cerita-cerita orang tua, kemudian juga membaca buku-buku sejarah tentang Mbah Ki Wahab. Oke. Sejauh yang Anda telaah dan Anda riset lah, bagaimana proses pendirian Nahdlatul Ulama dan kiprah Mbah Wahab? Mbah Ki Wahab ini sosok kiai yang tidak bisa diam. Dia alim, tapi beliau juga seorang organisatoris. Sejak bisa dilihat dari jejak petualangan keilmuan beliau. Di pesantren-pesantren beliau menjadi pengurus, beliau menjadi guru, kemudian ketika belajar di Mekah juga beliau berorganisasi, ikut dengan organisasi-organisasi cabang yang ada di Indonesia. Jadi beliau tidak sekedar seorang yang melulu belajar, tapi juga bagaimana beliau punya semangat juang untuk bergerak di tengah masyarakat. Menggerakkan masyarakat di situ sudah mulai terbentuk ketika beliau di pesantren-pesantren. Konon ceritanya bagaimana 10 tahun sebelum berdirinya NU beliau sudah bergerak, kemudian menginisiasi dan sebagainya, sehingga menunggu proof lah, menunggu izin dari Mbah Hasim. Cerita lain yang mungkin Anda dapatkan bagaimana ini ketika detik-detik menjelang pembentukan Nahdlatul Ulama ini? Sebenarnya keinginan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama itu akibat dari kegalauan beliau melihat suasana geopolitik di dunia Islam, kemudian melihat suasana di Indonesia yang adanya kolonialisme, kemudian Wahabisme dan disintegrasi bangsa karena penjajahan ini. Maka dari situ kemudian beliau bergabung dengan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian karena beliau ini basicnya adalah seorang santri seorang santri, maka pergerakannya juga menggerakkan bagaimana komunitas-komunitas santri itu bisa bersatu. Maka dari situlah inisiasi beliau untuk mempersatukan tokoh-tokoh Islam, khususnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tokoh-tokoh tradisional, tokoh-tokoh Islam tradisional untuk bisa bersatu menghadapi perubahan sosial baik geopolitik di dunia Islam, kemudian disintegrasi bangsa di Indonesia ketika adanya penjajahan itu. Maka dari situlah lahir spirit semangat untuk mempersatukan para ulama. Pemirsa, bisa kita bayangkan 1920, 1921 sampai 25 dan 26. Di situ proses Mbah Wahab melakukan kontemplasi lah katakan, ingin membentuk sebuah organisasi ulama atau santri secara nasional dan mempersatukan bangsa santri. Bisa dibayangkan tidak ada telepon waktu itu, HP, tidak ada internet. Betul Gus? Betul. Dan transportasi itu terbatas. Tetapi Mbah Wahab bisa menerobos seperti itu dan bisa mendunia. Dasar tidak hanya seorang aktivisme, tetapi sebagai pendobrak zaman. Baik Gus, apa yang Anda kenal dengan Komite Hijaz? Prosesnya Mbah Wahab pergi ke Mekah untuk menyelamatkan makam Rasulullah. Ini juga kegalauan Mbah Ki Wahab karena beliau sangat paham geopolitik internasional. Ketika Turki Utsmani jatuh, kemudian Wahabisme sudah menguasai wilayah Hijaz. Beliau sangat paham wilayah Hijaz karena beliau sekian tahun belajar di Mekah, sehingga suasana sosial politik di sana beliau sangat paham. Dan ada suatu ancaman ketika Wahabisme itu menguasai Hijaz dan semua peninggalan-peninggalan bersejarah mau dihilangkan, termasuk makamnya Rasulullah. Maka kemudian Ki Wahab ketika ada undangan majelis a'la, ada undangan Kongres Umat Islam sedunia, itu umat Islam di Indonesia yang berangkat diwakili oleh tokoh-tokoh modernis. Nah, tokoh-tokoh umat Islam yang tradisionalis, yang jelas punya masa jelas ini nggak terwakili. Maka kemudian beliau menginisiasi untuk berangkat ke sana, yang sebelumnya harus Nahdlatul Ulama, organisasi ulama ini harus dibentuk dulu, harus dibentuk dulu sehingga beliau ke sana itu membawa bendera organisasi yang dibentuk itu tadi. Nahdlatul Ulama.
Baik pemirsa, artinya itu tidak sekonyong-konyong bahwa organisasi ini asal bentuk, tetapi ada visi, ada misi yang paling besar menyelamatkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang sangat dahsyat luar biasa, bagaimana tidak ada internet tetapi bahwa bisa memotret geopolitik internasional. Ternyata ulama kita panutan sudah secerdas itu kala itu. Baik Gus, apa yang bisa Anda teladani dengan kiprah Mbah Wahab ini sehingga berhiruk pikuk kemudian ada komite Hijaz, kemudian konon kabarnya itu beliau juga menginisiasi pertemuan di Arab Saudi sebelum ketemu dengan Raja Saud gitu ya. Dan ketika itu akhirnya Raja Saud mengizinkan ada agreement bahwa makam Rasulullah tidak jadi dibongkar. Ya, dengan apa yang sudah disampaikan tadi, kita harus belajar bahwasanya Kiai Wahab ini basicnya adalah seorang santri yang paham akan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian dia harus bisa meluruskan hal-hal yang tidak benar. Maka beliau dengan semangat jiwa aktivisme ya, jiwa seorang aktivis keagamaan itu muncul dan beliau harus berangkat ke sana untuk meluruskan itu dan langsung ketemu Raja Ibnu Saud. Dan alhamdulillah ini prestasi beliau bisa ketemu Raja Ibnu Saud, yang mana di satu sisi ketika rombongan tokoh Islam yang berangkat ke Kongres Umat Islam Sedunia itu justru tidak ketemu dengan Raja Ibnu Saud. Mbah Kiai Wahab menyusul ke sana dan bisa ketemu langsung menyampaikan apa yang diinginkan. Dahsyat, ini luar biasa. Jadi bagaimana pemirsa, Anda sudah paham para nahdijin bahwa dibentuknya Nahdlatul Ulama bukan dari inisiasi siapapun, tetapi dari ulama Nusantara. Salah satunya adalah Mbah Wahab, sang inisiator. Kemudian sowan ke Mbah Hasim, dan Mbah Hasim menunggu isyarat dari Mbah Khalil Bangkalan. Dasar ternyata bendera Nahdlatul Ulama ini yang dibawa oleh Mbah Wahab ke Saudi Arabia untuk melakukan negosiasi kepada sang raja, yaitu jangan bongkar makam Rasulullah SAW. Al-Fatihah untuk Mbah Wahab. Al-Fatihah. Baik Gus, sebagai closing statement. Memang Nahdlatul Ulama ini tokoh penggeraknya ya Mbah Kiai Wahab. Mbah Kiai Wahab sebagai motor penggerak, inisiator dan pendiri dan penggerak sekaligus penggerak Nahdlatul Ulama, ini harus diteladani oleh para generasi-generasi muda bahwasanya semangat juang itu harus tetap ada dan kita melakukan aktivitas-aktivitas sosial keagamaan ini untuk kemaslahatan umat. Gus, terkait pembelokan sejarah bagaimana Anda sebagai Zuriyah? Terkait dengan fenomena yang akhir-akhir ini muncul, ya kita harus mencari bukti dan mencari data yang tepat terkait dengan keterlibatan tokoh-tokoh yang dimunculkan belakangan. Kita tidak menutup kemungkinan, silahkan sampaikan fakta dan kita juga akan bisa memahami hal itu, sehingga tidak kemudian asal bunyi harus diakui mana bukti, data dan fakta-faktanya itu harus kita sampaikan, sehingga sejarah yang sudah tertulis di sekian banyak buku terkait sejarah pendirian Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokohnya ini bisa mendapatkan sisipan baru, ada sumber baru yang kemudian bisa menjadi pelengkap. Tetapi kalau tidak ada bukti-bukti baru, ya ini ya kita anggap tidak bisa melengkapi sejarah yang sudah kita pahami bersama. Terima kasih. Semoga tidak ada lagi pembelokan sejarah terhadap berdirinya Nahdlatul Ulama. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.